Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya RM Yudi Putra Mahadika dari UPJJ Tegal dengan NIM 04488761. Di sini saya akan menjelaskan pendapat saya mengenai wabah COVID-19. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Atas berkah, rahmat, dan limpahan hidayah darinya, kita dapat dipertemukan dalam diskusi 4 ini dengan keadaan yang sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Dan terima kasih kepada Pak Rian Noari telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengerjakan diskusi 4 ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 sendiri adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang muncul di tahun 2019. Awal pertama kali muncul itu dari luar negeri sebenarnya. Namun upaya pemerintah kita masih kurang dalam mencegahnya. Masih banyak penerbangan luar negeri. Namun setelah banyaknya kasus COVID-19 ini, pemerintah mulai membatasi seperti peraturan-peraturan saat keluar negeri. Bukan hanya luar negeri, keluar kota juga sangat ketat peraturannya. Namun sudah telat. Virus COVID sudah mewabah di Indonesia. Nah, gejalanya sendiri biasanya terdapat demam, batuk, panas, dan masih banyak yang lainnya. Bahkan ada yang tanpa gejala sekarang terjangkit COVID-19. Dampak lain yang muncul ada juga seperti ruam-ruam, tenggorokan gatal. Ini semua disebabkan karena kita tidak mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, tidak menjaga jarak aman, jarang mencuci tangan. Nah, bukan hanya kita sendiri yang rugi, tetapi orang lain juga mendapatkan dampak dari apa yang kita lalai. COVID-19 sendiri memiliki dua dampak. Ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif, kita dapat lihat para penjual masker. Dia meraup keuntungan sebesar-besarnya. Seperti waktu itu pernah juga satu box masker seharga 100.000. Sangat tidak masuk akal. Padahal yang dulunya hanya 10.000, itu bisa sampai 100.000. Lalu para penjual online, di mana dia mengambil kesempatan saat ada pembatasan-pembatasan yang mengharuskan untuk beraktivitas di rumah. Penjual online memanfaatkan kondisi tersebut dengan mengirimkan sampai ke rumah, karena pada saat wabah tersebut jarang orang keluar rumah, lebih memilih pesan makanan dari online atau pesan barang dari online. Semuanya serba online, sehingga penjual online diuntungkan dalam wabah ini. Dan dampak negatifnya dapat kita lihat para pelaku UMKM, penjual-penjual pinggir jalan, mengalami penurunan omset sekitar 50% lebih. Nah, di sini dikarenakan banyak PHK massal dan pengangguran di mana-mana yang menyebabkan daya konsumsi masyarakat menurun, serta dilakukan pembatasan-pembatasan seperti tidak boleh makan di tempat, hanya boleh dibawa ke rumah. Di sini dapat saya rasakan sendiri ketika membungkus makanan dari luar dibawa pulang ke rumah. Saya lebih memilih
memasak di rumah dengan lebih menghemat pengeluaran. Karena pada saat kita membungkus makanan dari luar dibawa ke rumah, rasanya tidak seenak dengan makan di tempat, menurut saya. Dan banyak juga perusahaan yang tutup karena wabah tersebut. Cara mencegahnya yaitu dari diri kita sendiri. Yang pertama, dari yang terkecil, seperti memakai masker, mengikuti protokol kesehatan, menjaga jarak aman, sering mencuci tangan menggunakan sabun, dan masih banyak lain sebagainya. Kita harus peduli kepada lingkungan, untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga kita. Sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.